ke Anda dan mengatakan bahwa ada pimpinan partai yang sebenarnya sudah layak menjadi tersangka karena memenuhi semua kriteria, minta izin atau meminta Anda untuk meminta izin kepada Presiden. Intinya supaya dibolehkan ditangkap ini atau diproses. Itu artinya kan dugaan banyak orang tentang revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan KPK sehingga KPK tidak independen terbukti. Saya jelaskan itu tuh konteksnya atau cerita lengkapnya dipotong aja oleh Denny. Saya pastikan dulu satu, Pak Firly Bahuri dan KPK sering datang ke kantor saya seperti halnya saya sering datang ke kantor dia untuk koordinasi penegakan hukum. Itu dibolehkan oleh undang-undang. Lah kenapa tidak? Misalnya Pak Firly kesulitan nangkap Lukas LNB. Loh, KPK itu kan kecil institusinya. Kan saya harus koordinasi dengan polisi, dengan TNI, dengan Mendagri, dengan Menteri Kesehatan. Itu tidak bisa dilakukan oleh Pak Firly. Saya yang melakukan. Iya kan? Boleh, sangat boleh. Baik. Dia perlu dukungan teknis. Nah, dalam konteks KPK datang minta izin atau itu yang saya jelaskan. Memfasilitasi. Itu yang saya jelaskan. Soal pimpinan partai, saya tanya juga, banyak juga tuh pimpinan partai yang disebut-sebut menjadi pasien. Loh iya Pak, gimana? Itu aja. Anulah, Presiden gimana pandangannya? Presiden pandangannya sama dengan saya bilang. Saya tidak perlu ngelapor ke Presiden, tegakkan hukum, jangan pakai politik. Gitu aja. Kalau ada bukti, jalan. Pak Mahfud, perseteruan Anda dengan Rizal Ramli ini mencuat ke permukaan, jadi pembicaraan publik juga. Pertama yang mengagetkan adalah Anda tampak emosional. Ya. Anda mengatakan Rizal Ramli bodoh, ngawur, dan meledaklah itu. Orang bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga Anda begitu marahnya, tanda kutip ya. Apa yang terjadi? Mungkin Anda hanya baca berita ledakannya, tapi ketika saya nulis itu saya pasang juga berita ketika dia mengatakan sesuatu yang sangat ngawur dan bodoh. Pertama, dia mengatakan Mahfud itu sekarang menjadi penjilat, kehilangan idealisme karena sudah menjadi pejabat. Dan dia berdosa kepada para pemimpin republik ini karena dia atau Mahfud mengatakan bahwa orang kalau jadi pejabat itu jadi iblis. Ini sama sekali tidak benar. Saya mengatakan orang kalau mau masuk ke sistem pilkada yang berlaku sekarang ini, malaikat pun bisa jadi iblis. Itu saya nyatakan 2012, saya tempel berita nilai. Itu ketika itu memperjuangkan perubahan undang-undang pilkada, dan perjuangan saya itu berhasil. Undang-undang pilkada diubah, diundangkan tanggal 29 September tahun 2014. Tapi 2 hari kemudian oleh Pak SBY dicabut sendiri undang-undang itu menjadi Perpu pemilihan gubernur bupati. Karena menurut saya kalau sistemnya seperti sekarang ini, pada waktu itu ya, ini pilkada pasti bupatinya korupsi, gubernurnya korupsi, meskipun tidak mau korupsi pasti terjebak korupsi, jadi iblis dia. Saya bilang begitu di tahun 2012. Jadi kok sekarang saya bilang konteksnya itu ya? Hah? Konteksnya itu, dan saya tempelkan berita itu ke Rizal Ramli. Inilah beritanya. Kapan saya bilang orang jadi pejabat itu jadi iblis? Di mana saya bilang? Nggak jawab dia. Kemudian dia bilang pengkhianat dan macam-macam gitu. Lah di mana saya bilang? Wah, maka saya katakan ngawur kamu. Kamu tiap hari ngejek Pak Jokowi, ngejek Sri Mulyani dengan hal-hal yang tidak benar. Beliau diam. Kalau saya tidak, saya lawan kamu. Saya bilang gitu. Tunggu, Anda kan tadi bilang bahwa saya ini senang dikritik. Iya, tapi senang. Kan tidak larang kritik, tapi harus jawab dong. Masa Anda boleh jawab? Kan saya sejak dulu bilang, saya undang semuanya kritik, tapi kalau pemerintah menjawab jangan dibilang. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, teman-teman sangat tertarik sekali seperti apa yang sudah kita dengarkan dari penyampaian Profesor Mahfud MD, ya, yang pernah juga menjabat sebagai Menko Polhukam dan kemudian pernah mencalonkan sebagai calon wakil presiden pada pemilu kontestasi Pilpres 2024 kemarin. Tadi sempat membahas mengenai KPK dan ada beberapa nama juga tadi disebutkan. Nah, teman-teman, memang seharusnya KPK ini kan independen gitu ya.
Jadi harus fair, harus adil dalam menangani segala atau berbagai kasus yang ada di Indonesia, terutama kasus korupsi, suap menyuap, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tadi memang kalau kita melihat KPK saat ini ya masih saja menjadi bahan perbincangan dan perdebatan juga, karena memang bagaimana mereka dapat mengambil sikap dan langkah tegas dalam menangani dan menindaklanjuti kasus-kasus korup ya yang sampai saat ini saya rasa masih menjadi budaya di Indonesia. Para pejabat-pejabat korup, para mafia dan seterusnya. Itu bagaimana KPK bisa menangani, ya bisa menyelesaikan, ya. Nah kemudian memang mengenai hukum yang ada di negeri ini teman-teman, sebetulnya kalau kita melihat posisi hukum kita di negeri ini, banyak yang mengatakan gitu ya, banyak yang mengatakan, banyak yang menyebutkan hukum ini tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Nah, jadi artinya adalah hukum bagi orang-orang yang beruang, bagi orang yang kaya, yang punya banyak uang, hukum itu bisa diringankan atau ada tawar-menawar lah seperti itu ya. Karena ada uangnya banyak, ya hukumannya jadi lebih sedikit dan seterusnya. Apalagi para koruptor-koruptor, dan baru-baru ini ada viral yang korupsinya hampir 300 triliun rupiah hanya dihukum 6,5 tahun penjara dan denda 1 atau 3 miliar rupiah. Jadi ini kan sesuatu hal yang sulit untuk diterima masyarakat Indonesia. Ya, sulit bagi rakyat Indonesia melihat bahwa hukum ini adalah seperti apa gitu. Apakah hukuman itu sudah layak, sudah sepantasnya, atau memang belum layak, harus ditambah lagi, bila mana perlu seumur hidup atau seterusnya. Dan ini memang perlu dilihat bagaimana hukum ini dijalankan agar membuat efek jerah kepada generasi-generasi berikutnya yang mungkin punya rencana ingin korupsi gitu ya. Nah, tetapi dibatalkan karena ada suatu bukti bahwa ketika kedapatan dan ketahuan korupsi, hukumannya bukan main-main, ya, hukumannya sangat berat. Dan ini memungkinkan kedepannya koruptor yang gak ada lagi, gitu ya. Tetapi kalau kita mau lihat hukuman koruptor hanya 6,5 tahun dengan hasil korupsi 300 triliun misalnya, ya yang lainnya pasti mungkin ngikut. 6,5 tahun itu waktu yang singkat teman-teman, nggak lama 6,5 tahun, singkat sekali ya, nggak terasa juga ujung-ujungnya udah 6,5 tahun bebas, masih tetap jadi orang kaya. Jadi ini memang perlu menjadi evaluasi, dan saya yakin teman-teman tadi telah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud ya, berdasarkan diskusi pada cuplikan video sebelumnya. Nah, namun bagaimana sebetulnya di sini pendapat dan penyampaian teman-teman kita? Saya akan coba baca kepada kita bersama. Dari Astuti, ya. Cerdaskan terus anak bangsa agar mampu berpikir sehat sehingga memilih pejabat manusia terdidik, intelektual, kompeten, bermoral dan beretika, lebih mengutamakan kepentingan negara, kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi, keluarga, dan kroni. Rakyat sudah melarat, tambah sekarat. Semua urusan mesti uang tunai kan? KPK di bawah presiden, bukan independen lagi. Firly sampai sekarang gak jelas
penyelesaiannya. Jadi banyak yang mengatakan teman-teman ini KPK ini bekerja sesuai pesanan lah, sesuai arahan lah, dan seterusnya. Jadi seolah-olah di sini saya melihat marwah KPK itu udah rusak ya, rusak di mata masyarakat. Saya nggak tahu karena apa, ya mungkin karena melihat kondisi dan kejadian-kejadian yang sekarang ini terus-menerus terjadi, kasus korupsi di mana-mana, ada yang belum ketahuan sampai bertahun-tahun, sampai 5-8 tahun belum ketahuan, dan sudah lama diungkit lagi. Jadi sangat disayangkan sekali. Jadi banyak yang menduga itu ya udahlah karena memang KPK kerjanya main-main, gak ada niat dan seterusnya. Oke, kemudian kalau saya berpendapat koruptor bisa lolos karena keterlibatan pejabat publik. Bisa saja ya, ini kan berpendapat. Oke. Di balik damai di KPK mungkin Jokowi tetap nggak bisa. Ya, uang urap nggak kena, nggak contoh. Kalau KPK loloskan koruptor, jadi KPK koruptor juga, jaksanya kemana? Tak ditangkap KPK-nya. Ya kalau KPK loloskan koruptor ya sama aja, beliau juga koruptor gitu ya KPK-nya ya. Makanya cawe-cawe di pemilu demi selamatkan diri dan keluarganya. Yang menentang dicari kesalahan, yang pro walaupun rugikan APBN itu dikaburkan kasusnya. Sungguh negeri bedebah. Rakyat sudah muak dengan negeri Konoha, penuh panggung sandiwara, apalagi KPK usut ikan terus dipelintir. Korup yang triliunan gak diusut, rakyat jadi sengsara. Itulah para koruptor ya. Di balik semua ini adalah Jokowi sudah nampak dan jelas. Biar Jokowi tidak diproses hukum, seolah-olah Jokowi tidak korupsi. Banyak yang menyebutkan juga ya bahwa Pak Jokowi korupsi besar dan seterusnya. Tetapi memang kalau kita menyadari hal itu ya bisa saja sebetulnya ya, bisa saja. Karena bagaimanapun beliau 10 tahun menjabat nggak mungkin. Ya bagi saya juga nggak mungkin ya, nggak mungkin nggak korupsi. Ya bisa saja gitu ya. Saya hanya menduga saja gitu ya, berasumsi. Tapi memang terlepas daripada itu ya monggo teman-teman sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia memberikan pandangan, memberikan pendapat bagaimana pendapat Anda terkait lembaga yang ada di Indonesia, termaksud marwah KPK seperti apa saat ini, kepolisian, ya penguasa dan seterusnya, jaksa agung dan lain-lain. Bagaimana pendapat Anda? Silakan sampaikan di komentar pada video ini. Saya minta maaf kalau ada ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi, saya mengucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.